Mana Prof merespon apa ini? Tadi ada laporan dari apa itu? Pak Wirman katanya. Iya. Kalau saya nggak tahu ya. Kalau kesan saya waktu Pak Wirman ke kampus sebenarnya udah agak Curiga. nggak sehat juga nampaknya Wirman itu kan. Tapi kan saya terpikir entah dia nggak sehat karena memang harus turut mempertanggungjawabkan itu kan. Kita pun nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ya nggak apa-apa lah. Iya, iya. Artinya nggak ada kebijakan apa, Prof? Fakultas atau apa gitu? Kalau kebijakan fakultas nggak ada. Artinya kan terakhir apa itu kan kontak dengan kita di apa kan? Iya, memang betul. Tapi saya rasa nggak. Kita lihat perkembangan Pak Wirmannya aja lah ya. Iya, mudah-mudahan bagus itu aja. Iya, iya. Dan mungkin faktor kelelahan juga mungkin, Prof. Hmm? Iya. Tapi kampus pun sepi aja, Prof. Saya lihat ya. Itu dia pasti udah kena. Ya sepi. Tapi saya tadi masuk. Oh ya, saya siang dari kampus nggak ada, saya lihat kosong. Ya, tapi habis zuhur udah sambut lah. Iya, iya. Prof. Muzakir ada dari sampai sore saya lihat. Sukri ada, Zakir ada. Iya. Tapi Ini saya tadi ke Prodi. ke Prodi. Iya, ke Oh, Prodi ke samping. iya, iya, iya. Nggak mudik ini, Prof, Lebaran. Pak lah. Ada dalilnya ya. Nggak mau mudik kemana lagi? Kelangkat masih ada sana. Pasti. Seharusnya tiap satu Lebaran biasanya ke sana. Tapi ini pun nampaknya nggak boleh juga kayaknya kan. Ya, lewat Binjai itu udah ada di apa, Prof? Apa namanya? Pemblokiran gitu. Skat ya? Iya, ada kestabat. Tapi nggak tahu apakah diterapkan atau enggak. Tapi udah dibuat di situ petunjuknya. Binjai termasuk ya? Binjai nggak menuju arah Stabat itu, Prof. Perbatasan Begumit itu. Begumit apa? Sebelum masuk ke Stabatnya. Iya, iya. Ini, Tebu-tebu itu, tebu-tebu. iya, iya betul. Nah, di situ udah ada selek kemarin apanya? Arah apa namanya ya? Pasar Bengkel. Nah, bengkel ya betul, Bro. Yang terdalam itu bengkel ya, lihat sedikit itu. Ya. Itu sekarang di situ sedang pembangunan apa namanya itu, apa? Exit tol atau apa gitu. Nanti kan rencana mau kemana itu? Lebaran kan nggak kemana-mana kan? Enggak lah, Prof. Ada dalilnya, nggak boleh keluar. Iyalah. Yang adik-adik apa itu, Prof? Yang mana operator? Tadi orang tuh nanya juga, ada yang mau pulang kampung, apa kata kan? Mau pulang kampung pun tergantung lah kampungnya di mana ya kan. Iya. Kalaupun pulang-pulangnya kemana gitu. Udah penuh polisi di jalan itu. Sekarang polisi semuanya ada di. Ya, di mana-mana. Enggak, Prof, terkait apa ini? Ada nggak THR orang itu, adik-adik itu? THR, kalau THR itu kan biasanya dari kampus juga itu. Tapi kampus kita duitnya pun tak ada. Mau Maksudnya menjanjikan juga susah kan? nggak, maksudnya dari Prodi aja, di Prof dia apa dulu kan? Iya Prodi berarti kan uang masing-masing kan uang sendiri jadinya. Ya, artinya kan paling tidak yang 5 ini kan dalam waktu dekat ini kan menggunakan tenaga orang itu juga kan? Iya sih mem. Nah, kalau itu tetap dipikirkan iya. Dan insya Allah dikasihnya itu. Iya, iya. Kalau nggak dikasih ya kasihan lah. Oh, iyalah.
Orang Udah tuh berjibaku begitu. suhunya juga lah, Prof ya. Hah? Suhunya juga ya. Iya. Assalamualaikum Prof Hasim. Prof Hasim nggak hidup apa yang naiknya? Assalamualaikum Tuan Guru Muhammad Nuh. Assalamualaikum Tuan Guru. Udah nyambung belum? Sudah masuk. Tuan Guru Nagodang. Halo, Assalamualaikum. Ustadz Nuh. Suaranya Ustadz. Halo, Ustadz Nuh. Suaranya belum. Halo, Assalamualaikum. Baru mantap. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustadz Nuh sehat? Sehat. Suaranya nggak ada Ustadz Nuh. Nggak keluar suaranya nih. Kalau suara inti jelas ini. Halo, Assalamualaikum. Itu baru. Mana suaranya? Bagus Ustadz Nuh. Alhamdulillah. Oke. Ini tadi Prof Hasim dari tadi menunggu Ustadz Nuh ini, menunggu apa ini kan? Mau mengaji hadis arba'in ini kan? Izin Prof, gimana kita mulai aja Prof sambil sembari berjalan Prof? Baik. Tinggal tunggu Ustadz Nuhnya lah. Kalau Sudah Ustadz ready. Nuh. Gimana Ustadz Nuh? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang terhormat warahmatullahi Prof wabarakatuh. Amruni Derajat sebagai dekan yang setiap malam ini menyemangati kita untuk kembali mengaji turas. Di sini juga kita malam ini beruntung juga ada Nimrung Profesor Hasim Shah Nustihan ya. Ini suaranya belum keluar atau mungkin sengaja ini hanya untuk Ustaz mendengar bagaimana Ustadz Nuh ini. Dan terhormat juga Ustadz Nuh Siregar ya. Kemudian ada Kahfi ya. Dan sebagaimana biasanya tradisi kita dalam ngaji turas ini, sebelum mulai kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kira nanti catatan dari Pak Dekan di bagian akhir aja Pak Dekan ya. Boleh. Ya. Terus selanjutnya kita mintakan kepada Ustadz Nuh. Silakan Ustadz Nuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali yang sama kita muliakan Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Profesor Dr. Amruni Derajat Nagih, kemudian Al-Mukarram Profesor Dr. Hasim Shah Nasution yang ikut bersama kita di malam hari yang berbahagia ini. Kemudian kepada Saudara Dr. Ziaul Haq yang setia setiap malamnya mengkoordinir acara kita ini dan mudah-mudahan akan berlanjut sampai di penghujung Ramadan 1442 Hijriah. Kemudian teman-teman, saudara-saudari, para peserta yang berhadir di malam hari yang berbahagia ini, puji syukur kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang
kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kita masuk pada kajian hadis arba'in yang pada malam hari ini masuki al-hadis tsamin. Itu hadis yang ke-8 yang mengkaji tentang kehormatan umat Islam, ya. Yang berjudul dalam kitab kita ini Umirtu an uqatilan nas, yang artinya adalah aku diperintahkan untuk memerangi manusia. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari. Terjemahannya dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Maka jika mereka melakukan hal itu, darah dan harta mereka akan dilindungi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini kalau kita pahami secara zahir, ini bersifat umum, bahwa Rasulullah itu diperintahkan untuk memerangi manusia tanpa terkecuali. Tetapi sebenarnya dalam memahami hadis ini, kalau kita lihat dalam kitab syarahnya, dia tidak bersifat umum. Tidak semua manusia itu diperangi. Tetapi adalah yang dimaksudkan dalam hadis ini orang-orang yang tidak beragama atau ateis, atau orang-orang yang menyembah berhala. Artinya adalah bahwa yang dimaksudkan hadis ini, selama orang itu
tidak memiliki agama, maka itu yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Kalau orang-orang yang memiliki agama seperti ahlul kitab, maka Rasulullah tidak akan memeranginya. Nah, dengan demikian bahwa kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa la ikraha fid din, maka sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat ini, bahkan hadis ini, hanya orang-orang yang tidak memiliki dasar agama atau orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, itulah yang diperangi. Nah, kalau dalam sosiologisnya, ya selama orang itu tidak memiliki agama, maka itulah yang boleh diajak untuk masuk ke dalam agama, satu agama. Tapi kalau sudah memiliki agama, maka tentunya hal itu tidak dibenarkan. Nah, ini yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Nah, ketika orang-orang yang sudah mengakui dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mengakui Muhammad itu sebagai utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka darah dan harta mereka itu dipelihara oleh Islam atau agama Islam. Kecuali bihaqqil Islam, dengan hak Islam. Nah, dalam menyampaikan atau memahami illa bihaqqil Islam ini tentunya banyak hal di dalamnya, termasuk diantaranya adalah qisas, ya. Qisas itu tentunya tidak bisa terlepas karena itu adalah merupakan ajaran Islam. Jadi tidaklah serta-merta bahwa seorang yang sudah mengakui, meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah, dia tidak terpelihara kalau sudah melakukan pembunuhan. Ya kan? Kalau pembunuhan dalam Islam kan ada yang kita kenal dengan qisas. Demikian juga nanti dalam bihaqqil Islam ini membunuh anak, namanya dalam kandungan seperti menggugurkan kandungan, selama itu memenuhi ketentuan syarat, maka itu tentunya dibolehkan. Ya. Nah, ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi orang-orang yang diperangi atau yang dibunuh oleh diperintahkan Rasulullah untuk melakukan memerangi mereka adalah orang-orang ateis, yang memiliki agama, dan orang-orang yang menyembah berhala. Sementara itu, kalau ahlul kitab, tentunya tidak. Nah, dalam cakupan yang terdapat di dalam istilah ahlul kitab ini, para ulama berbeda-beda pendapat siapa itu yang dimaksud dengan ahlul kitab. Bahkan kalau kita lihat penelitian dari Profesor Ramli Abdul Wahid, Imam Abu Hanifah, kalau agama itu diduga memiliki kitab suci, agama samawi, maka itu dikatakan ahlul kitab. Bahkan Quraisy Shihab lebih apalagi Zoroaster itu juga termasuk ke dalam ahlul kitab. Maka mereka tentunya tidak berlaku atau tidak dimaksudkan dalam hadis ini.
Nah, ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, khusus kepada ahlul kitab, ini kalau kita lihat dalam syarahnya, baik itu Ibnu Daqiq Al-Aid atau Ibnu Attar, dia bilang kalau mereka memang tidak mengakui atau masuk ke dalam agama Islam, maka mereka boleh, tetapi diberikan dengan jizyah, ya pajak, bayar pajak. Kita tahu di Madinah itu ada juga non-Muslim yang mereka sama haknya dengan umat Islam yang ada di Madinah, dipelihara dan dijamin oleh negara, itu negara Madinah, selama mereka memberikan jizyah atau pajak. Nah, ini yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-8 ini. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang ke-9. Al-haditsu tasi', ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Ya, hadis yang ke-9, apa yang saya larang atau sesuatu yang dilarang untuk kamu, maka jauhilah. Ya, seperti yang dilarang dari kamu, maka jauhilah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum, apa yang aku larang, ya, apa yang aku larang, fajtanibuh, hendaklah kalian menjauhinya atau menghindarinya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, fa'tu minhu mastata'tum, maka hendaklah kalian laksanakan sedaya mampu kamu. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, maka sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah karena banyaknya pertanyaan mereka, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan pertentangan atau penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini ya sangat mudah kita memahaminya, karena sesuatu yang diperintahkan Nabi itu, dilarang oleh Nabi itu, ya hendaklah kita menjauhinya. Perintahkan, ya tentunya kita mengamalkannya. Nah, dalam mengamalkan perintah Rasulullah SAW ini, ada dalam kalimat atau matan ini, mastata'tum, ya, sedaya mampu kamu. Nah, lagi-lagi Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk melakukan perintahnya di luar kemampuan kita. Ya kan? Nah, kalau
ada perintah untuk sholat umpamanya, ya kita lakukanlah sedaya mampu kita. Mastata'tum. Nah, kalau manahaitukum yang dilarang ini, Rasulullah justru tidak mengatakan mastata'tum. Nah, jadi ini menarik ini. Kalau sesuatu yang dilarang, ya memang harus dijauhi. Ya, bagaimanapun harus dijauhi. Ya, bukan dalam artian bahwa tidak, Nabi mengatakan tidak sedaya mampu kamu gitu ya. Tapi ini mutlak harus dijauhi. Tapi salah perintah di sini dikatakan mastata'tum. Nah, dalam hadis atau kalimat berikutnya dikatakan fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim. Ini menunjukkan bahwa ketika ada perintah jangan kamu bertanya. Pamannya, apa manfaatnya perintah ini? Apa gunanya? Kira-kira begitu ya. Jangan dilakukan itu. Karena orang-orang sebelum kita banyak yang binasa itu disebabkan karena banyaknya pertanyaan. Bahkan kalau kita melakukan atau memberikan pertanyaan, bisa menjadi memberatkan, ya, bisa memberatkan kita. Nah, dalam Al-Quran, ya, kisah Bani Israel itu tentang antara Bani Israel dengan Nabi Musa. Ketika mereka mempertanyakan tentang perintah Musa yang untuk mendatangkan Baqarah, ini kita lihat bahwa semakin mereka banyak bertanya, semakin menyulitkan mereka. Nah, demikian juga halnya kalau kita pahami dari sini bahwa Islam itu atau Rasulullah SAW menginginkan umatnya untuk kemudahan, bukan kesulitan. Nah, kalau dalam sejarah kita lihat, terutama dalam masalah salat tarawih, Rasulullah tidak melakukan salat tarawih itu terus-menerus di masjid. Karena apa? Dia khawatir hal itu diwajibkan kepada umat. Nah, ini kita lihat dari hadis ini. Kemudian orang-orang yang banyak bertanya, ya kan, banyak yang menjadi penentang terhadap nabinya. Artinya bahwa isyarat di sini, kalau kita banyak bertanya itu yang tidak bermanfaat, itu sesuatu penentangan, ya, penentangan kepada Rasulullah. Jadi nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak apa. Kalau diperintahkan Rasul lakukan, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Nggak usah kamu pertanyakan bagaimana. Artinya bahwa ya kalau kita sudah memahami apa yang disampaikan Rasulullah, makanya seperti sallu kama ra'aitumuni usolli, ya. Kamu salatlah kamu seperti kamu melihatku salat. Gitu. Jadi kalau ada orang yang melakukan salat seperti A dan seperti B, ya tidak ada masalah. Dan itu jangan diperdebatkan. Ya kan? Ada yang takbiratul ihram, i'tidal dengan melipat bersedekap dua tangannya, ada yang tidak dan sebagainya. Nah, itu kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi mana yang menurut kamu mudah? Maka dalam hadis lain juga jadi mastata'tum, kalau kita bisa identikan ya mana ma tayassar, mana yang mudah, ya kan?
Jangan kamu mempersulit diri kamu sendiri untuk melakukan ibadah, ya kan? Jangan kamu mempersulit atau membinasakan dirimu. Nah, sebabnya maka dalam hadis ini jelas kita memahami dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, jauhkanlah. Nah, kalau perintah Nabi, ya silahkanlah kita lakukan saya mampu kita. Nah, ini saja mungkin untuk dua hadis ini. Saya pikir kita lebih mengembangkannya kepada diskusi, dan tentunya kita harapkan dari guru-guru kita, ada Profesor Dr. Amro ini, dan juga ada Profesor Dr. Hashim Shah Nasution, yang tentunya lebih luas dalam penyampaian dan memahami terhadap hadis ini. Demikian saja, Saudara Dr. Ziaul Haq. Mudah-mudahan bisa kita amalkan hadis ini dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Muhammad Nuh ya, yang telah membacakan dua hadis tadi. Pertama hadis ke-8 dan hadis ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, selanjutnya kita mintakan catatan dari dua orang guru kita. Pertama mungkin Prof. Hasim. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi hadis yang ke-8, saya nggak keluar suaranya jadi nggak jelas ya. Coba dilihat dulu hadis. Saya tertarik dengan hadis itu. Ini kan hadis ini sepertinya memerintahkan untuk memerangi ya. Memerangi orang yang belum Islam supaya mereka bersyahadat gitu, dan melaksanakan ajaran Islam. Gitu. Ya. Ini bisa-bisa ini menjadi dasar dari radikalisme. Apa mungkin itu? Ya, Prof. Bagaimana kira-kira memahami ini sehingga tidak cenderung kepada radikalisme. Itu ya yang mungkin perlu juga. Tadi saya nggak dengar penjelasannya Muhammad Nuh ya. Jadi Ya, mungkin Prof. bisa dilihat asbabul wurud dari hadis ini ya. Yang kedua, kalau dari segi politik ya, dari segi politik lah ya, wajar-wajar saja Rasul menyampaikan hadis seperti ini, karena posisi umat Islam saat itu sudah kuat, sehingga kalau orang tidak masuk Islam sudah pasti merugikan dia, karena dia tidak bisa ikut menjadi, kalau bahasa sekarang ASN lah kira-kira gitu, mengutip pajak, berperang, itu kan lapangan pekerjaan itu kan, perang, mengutip pajak, atau menjaga pos perbatasan dan lain-lain itu kan. Itu. Jadi kalau dari segi politik ini menggambarkan bahwa Rasul ketiga itu sebagai pemimpin di Madinah itu sudah kuat, ya, sehingga perintah ini wajar-wajar saja. Namanya orang kuat, sama seperti sekarang Amerika nggak bisa kita lawan, ya. Orang yang mencoba melawannya ya rugi sendiri.
Tapi juga kalau makanya tadi ini saya ingin dijelaskan apanya ini ya, asbabul wurudnya ya, sehingga tidak kecenderungan orang menafsirkan hadis ini sebagai dasar dari radikalisme yang sekarang menjadi super berlebihan lah ya. Menurut saya berlebih-lebihan itu pengertian dari pengertian dari moderasi beragama itu ya, terlalu kebablasan sehingga ajaran-ajaran Islam yang memang pada bahagian tertentu harus ketat ya, harus ketat itu. Kita lihat sekarang umpamanya ya, Aceh itu konon-kononnya itu sebetulnya udah sangat jelas itu dan wajar aja kalau di Aceh kan. Tapi kita tidak mendengar lagi adanya pemberian sanksi pada hari Jumat, atau karena medianya tidak memberitakan, saya nggak tahu ya, tapi yang sepanjang kita lihat nggak ada lagi seperti dulu ya. Dan mungkin orang melihat itu tidak sesuai, tapi kalau dilihat dari segi ajaran Islam hal yang wajar saja kalau dia diseram di Mekah ya. Tapi mungkin kalau di Medan ya tidak pas. Ya. Kalau di sana di mana Muslim kuat dan ada konunnya, wajar-wajar saja kan. Nah, jadi mungkin tadi tidak saya dengar penjelasannya, coba diulang dulu. Tapi penekanannya adalah asbabul wurud dari hadis ini. Karena saya lihat perawinya ini, ya, Umar itu kan Al-Faruq ya, petarung itu. Sehingga wajar kalau Umar pas ini hadisnya ini, saya kira dari Umar dengan isinya ini, saya percaya nggak usah ditahris pun ini sudah sahih. Ya, sudah sahih. Dari isyaratnya ya, walaupun tidak ada dalam ulumul hadis seperti itu, ya harus ditahris, matannya harus ditahris, rawinya ya, dengan 5 kaidah. Tetapi saya melihat isinya ini dan Umar perawinya itu sudah isyarat bahwa hadis ini sahih. Ya. Kecuali kalau yang meriwayatkannya ini mungkin ya Aisyah, kita ragu, masa Aisyah cerita memerangi kan? Padahal Aisyah itu nggak ada keluar. Tapi kalau Umar bercerita begini, wah itu hal yang wajar. Memang begitulah Umar. Ya. Orang yang tegas, orang yang kuat fisiknya dan seterusnya. Ini mungkin, jadi saya tidak bisa mengomentari lebih banyak ya. Tapi mungkin dengan melihat asbabul wurud dari hadis ini, terutama sekitar kapan ini, kalau ada ya, mungkin agak sulit. Sekitar kapan ini disampaikan Rasul? Sudah berapa tahun di Madinah? Ya. Jadi kalau mungkin tahun-tahun pertama, tahun kedua, belum. Tapi kalau sudah selesai Fathul Makkah, Nabi itu sudah kuat, saya kira ya nggak ada masalah, ini betul saja. Jangan dipahami radikalisme. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu sudah kuat. Seperti sekarang, kalau Amerika itu bicara presidennya agak sombong, umpamanya sama presiden yang sebelumnya ini, ya. Trump ya. Ya itu hal yang wajar saja. Itu saja, Pak. Iya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Saya kira tadi apa yang disampaikan Prof. Hasim bisa ditangkap ya, Ustaz No ya. Yuk. Ya, saya kira nanti sebelum ditanggapi kita mintakan juga lah catatan dari Prof. Amro ini. Silakan, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya melihat di sini ada dua hadis ya. Hadis yang pertama tadi sepertinya lebih tegas, lebih keras. Kalau hadis yang kedua ini nampaknya ada pilihan di situ. Kalau hadis yang pertama itu bunuh kalau sekiranya tidak mau bersyahadat. Ya kan? Artinya bahwa di sini ada ketegasan yang saklek ini. Dan ini nampaknya kalau kaitannya dengan masalah-masalah yang sifatnya ini ta'abudi. Dan nampaknya kalau yang sifatnya ta'abudi ini nggak ada tawar-menawarnya. Nah, kemudian pada hadis yang kedua, di situ memang ada yang terpikir sama saya itu begini, bahwa pertama dia bilang, kalau misalnya ada larangan dariku, jauhilah itu. Kemudian kalau ada suruhan, penuhilah itu semampu kamu. Nah, di sini ada kata sepertinya ada peluang untuk mengatakan kerjakanlah itu tetapi semampumu. Ya. Nah, kalau yang saya pahami di sini berarti di sini ada hal-hal yang sifatnya memang harus kalau dalam bahasanya Pak Harun itu ada yang namanya ta'akuli, ada yang ta'abudi, kan? Kalau yang sifatnya ta'abudi itu memang agak saklek itu. Dan bukan agak saklek, memang saklek itu. Tapi kalau yang sifatnya ta'akuli, usahakanlah semampumu. Jadi nampaknya di sini harus ada juga pemilihan antara wilayah-wilayah mana yang kita ada tawar-menawarnya dan mana yang tidak bisa ada tawar-menawarnya. Kalau yang sifatnya teologis, memang kita nggak ada cerita harus tunduk dan harus taat. Nah, tapi kalau yang sosiologis, maka nampaknya di sini harus ada tergantung orangnya, tergantung siapa yang mau menjalankannya. Tidak ada paksaan dari sini juga terindikasi bahwasanya untuk kemampuan orang ya itu sendiri pun sepertinya sudah terakui di sini bahwa tidak semua orang mungkin bisa melakukan apa yang dilakukan kalau sekiranya urusan-urusan yang sifatnya sosiologis tetapi dihukumkan dengan yang teologis. Jadi kalau teologis itu sami'na wa ata'na dan memang harus dilakukan. Tapi kalau yang sosiologis ini memang masih ada tawaran-tawaran dan kita masih bisa untuk bisa memilih kita bisa melaksanakan atau tidak. Inilah mungkin yang bisa saya komentari ya kaitannya dengan dua hadis yang tadi dibacakan. Memang nampaknya sederhana dua hadis yang tadi diuraikan sama Ustadz Nuh, ya. Tapi sebenarnya punya hubungan, punya hubungan dalam pengertian ada di situ korelasinya yang bisa kita lihat di situ. Baik, saya rasa ini saja Zia yang bisa saya komentari. Saya kembalikan kepada Zia. Oke, terima kasih Prof. Amruni. Untuk selanjutnya kita mintakan sebagai tanggapan sekaligus closing statement dari Ustadz Nuh. Silakan Ustadz Nuh. Baik, terima kasih kepada guru kita berdua ini, ada Profesor Hasim Shah sama Profesor Amruni, terkait dengan apa yang disampaikan Profesor Hasim Shah mengenai asbabul wurud. Dan kalau kita baca dari syarahnya, tidak ada di sini penjelasan mengenai asbabul wurudnya. Tapi itu menjadi catatan bagi kami untuk lebih lanjut melihat dalam. Tapi yang menarik di sini, Prof, ketika Abu Bakar As-Siddiq
dilantik sebagai khalifah. Dan dalam sejarah itu populer, kita ketahui bahwa dia yang pertama, program dia itu adalah memerangi mengeluarkan orang zakat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, berkomentar kepada Abu Bakar. Apa kata Umar bin Khattab? Bagaimana Anda memerangi orang-orang yang bersyahadat? Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Hadis ini. Selama mereka itu sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu kan sudah dikatakan oleh Rasulullah, itu dijamin, dilindungi. Gitu. Lalu kenapa kamu memerangi mereka? Padahal mereka sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa zakat itu merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Demi Allah, seandainya mereka menahan seekor anak kambing yang mereka biasa berikan kepada Rasulullah, pasti aku memerangi mereka kalau menahan zakat tersebut. Nah, mendengar itu, Umar menyetujuinya untuk memerangi mereka. Jadi, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah justru memerangi orang-orang yang tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Dalam hal ini zakat. Nah, tadi kan saya katakan bahwa hadis ini kalau kita lihat memang dipahami secara umum, itu semua manusia. Tetapi para ulama dalam memahami hadis ini katanya adalah bahwa orang-orang yang tidak memiliki agama seperti ateis, ya, atau orang-orang yang menyembah berhala, kemudian orang-orang zindik, itu yang diperangi. Nah, sementara ahlul kitab nggak diperangi karena mereka sudah memiliki agama atau keyakinan. Tadi saya katakan juga di awal dalam penjelasan bahwa la ikraha fid din. Kita mengajak orang-orang yang tidak memiliki agama untuk masuk Islam. Sementara orang-orang yang sudah memiliki agama tidak seperti itu, gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari penjelasan atau dialog antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika mau memerangi orang-orang Muslim yang tidak mau mengeluarkan zakat, justru Umar menyetujui apa yang diinginkan oleh Abu Bakar ketika dia menyampaikan umirtu an uqatil hadis ini. Oleh karenanya lebih spesifik bahwa untuk memahami hadis ini, walaupun dari segi redaksi dia sifatnya umum, tapi sebenarnya dia Prof. Hashim. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kapan ini disampaikan Nabi, nah tentunya itu jadi catatan juga. Harus kita telusuri lagi lebih jauh tentang asbabul wurud dan sejarah kapan disampaikan atau diucapkan oleh Rasulullah. Namun sebagai isyarat, kalau dalam penjelasan Ibnu Daqiq Al-Id dan juga Ibnu Attar, dia mengatakan bahwa orang-orang ahlul kitab itu berhak memilih, ya, mengikuti ajaran Islam kah atau membayar pajak atau jizyah. Nah, kalau jizyah kan sudah jelas dalam sejarah kapan itu dilakukan. Atau kapan ayat yang menjelaskan tentang jizyah diturunkan.
Nah, ini mungkin yang bisa kami tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Hasyim Shah Nasution. Lebih kurangnya, ya saya pribadi mohon maaf, dan untuk lebih lanjutnya tentunya ini menjadi catatan kami untuk menelusuri tentang asbabul nurul hadis ini dan sejarah kapan turunnya atau disampaikan Rasulullah hadis ini. Demikian saja mungkin Saudara Ziaul Haq, dan mudah-mudahan dengan kita mengkaji hadis-hadis seperti ini semakin menambah wawasan kita, apalagi ditambah kehadiran guru-guru kita seperti Profesor Amroini dan Profesor Hasyim Shah. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Muhammad Nuh. Untuk malam ini mungkin kita padakan sampai di sini, Prof. Hasyim ya, Prof. Amroini. Kita sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Prof. Hasyim yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga kepada Prof. Amroini ya. Kemudian ada Kahfi ya. Untuk malam ini kita pada sampai sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.